Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, sobat semua. Di kesempatan kali ini, lagi-lagi kita akan bahas kisah nyata ya, real dan saya sendiri yang mengalami. Ini pengalaman saya waktu merantau di Jakarta. Jakarta kan terkenal kota metropolitan yang ya saudara-saudara tahu sendiri. Nggak nyangka di tengah kota itu masih ada mistis yang horor. Nah, jadi saya diterima di suatu perusahaan, perusahaan kecil ya. Kebetulan saya sangat dekat sekali dengan bos saya tersebut. Nah, singkat kata, singkat cerita, kerja dan lain sebagainya, saya diberi perumahan yang nggak jauh dari rumah, di belakang rumah dia, L gitu, sekitar 200 meter ya dari kantor dan dari rumah bos itu. Nah itu kebetulan hari itu ada planning yang kami itu sempat, maksudnya bos tuh malas nyetir, jadi dia ikut di mobil saya gitu ya. Nah itu tuh dia cerita, karena kami udah maksudnya sangat dekat ya. Saya itu dapat kepercayaan gitu dengan bos tersebut. Itu dia bilang, ibu akhir-akhir ini makin pucat aja. Emang kenapa pak? Tiap malam jarang tidur. Dia itu bertanya sama saya tentang, Kur, kamu tahu nggak burung yang suka terbang malam-malam? Banyak pak. Emang kenapa pak? Di atas rumah itu, rumahnya kan bertingkat ya teman-teman. Itu kalau kata dia itu, apalagi malam Jumat atau malam-malam tertentu ya, itu dikelilingi burung aneh. Padahal di tengah kota kan gak ada hutan, gak ada perkebunan, jauh dari kebun binatang, kok ada burung liar yang cukup mengganggu ya. Jadi naiklah si bos saya tersebut, bawa senter, di sentri. Bener, burung itu hanya berputar-putar di atas rumah dia. Kenapa nggak di rumah lainnya? Sekalinya dihidupin senter, semua mata burung itu berwarna merah dan kurang takut dengan manusia. Akhirnya bos sendiri yang ketakutan, lari turun tangga dan masuk ke kamar lagi ya. Nah di situ bermacam-macam upaya untuk memecahkan kasus tersebut, memecahkan rasa takut mereka ya. Jadi panggillah bos ini tadi orang pintar untuk memeriksa. Katanya benar, Anda terkena guna-guna, Anda terkena syarat ini, Anda begini begitu dan harus ini itu katanya. Oke, selain itu bukan cuma satu ya, masih belum terpecahkan lagi, itu berbulan-bulan. Panggil orang pintar lagi. Ada yang suruh baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, dan begitu pokoknya sampai puasa juga, tapi masih aja itu burung mutar-mutar di tempat tersebut. Nah disitulah mungkin di gondok jengkel ya, karena jarang tidur karena dihantui ketakutan terus antara bos cewek sama bos cowok tersebut. Jadi ngobrol lah, mungkin udah dia setting ya untuk bertanya, itu mungkin malu. Jadi salah satu mobil dia bilang kayak gitu, tahu nggak kurang tentang burung? Kurang tahu pak, tapi kalau burung malam setahu saya ya, waktu saya di kampung itu memang ada. Nah lain waktu nanti coba boleh saya lihat pak. Nah itu maksud saya, kebetulan udah pas pulang ya, pulang saya diundang ke rumah dia untuk melihat burung tersebut. Di telepon saya, datang, dan itu nggak peduli waktu, kadang jam 8 udah muter-muter di atas itu burungnya, bahkan tetangga-tetangga aja sampai takut. Nah setelah saya naik, saya lihat, oh burung ini
itu bos saya itu nggak berani ngikutin di belakang saya, dia cuma ngintip dari lorong tangga dari bawah mau menuju atap itu ya, menuju atas itu ya, rumahnya bertingkat dan di atas itu agak luas gitu, jadi sebelahnya atap, sebelahnya itu untuk bersantai ya. Nah itu bos naik aja nggak apa-apa, aduh bahaya nggak Pur? Sepertinya enggak Pak. Ini saya jelaskan, ini bukan burung guna-guna atau burung setan atau lain sebagainya. Kalau saya agak sedikit ketawa, kamu jangan bercanda, ini benar-benar kata si orang pintar. Ini kalau menurut saya Pak, saya sering lihat burung ini di daerah pedesaan pinggiran hutan. Ini sejenis burung, kalau di kampung sebut burung cablak. Burung itu burung sejenis burung hantu memang teman-teman, tapi dia itu memang binatang malam dan suka mengeluarkan suara seperti kuda meringkik tapi cepat gitu, kecil, jadi setengah kalau nggak jelas seperti kunti ketawa. Sebenarnya itu bukan burung baya, memang burungnya kurang peka juga. Bahkan saya pernah menemukan sarangnya itu nelor sembarangan, nggak seperti burung lainnya, kurang rapi gitu, bener. Jadi matanya itu bener merah, apalagi terkena cahaya dia seperti kucing, dia akan memantulkan cahaya. Jadi saya jelaskan begitu dengan bos saya. Tapi kok kenapa hanya di rumah saya burung itu berkeliling-keliling, kata dia. Begini bos, ini kan daerah perkotaan. Aku yakin burung itu kesulitan mencari air. Dia pasti ingin mencari air. Maksudnya, saya yakin di atap ini masih ada genangan air yang enggak jatuh habis kalau waktu habis hujan. Boleh saya periksa? Silakan, silakan. Bahkan dia mengantar untuk memeriksa. Akhirnya berkurang rasa takut dia. Setelah diperiksa benar, di situ terdapat genangan air ya, untuk dia minum yang nggak terlalu banyak lah, mungkin kalau kita taruh di ember cuma satu ember, tapi itu cukup untuk berapa puluh burung. Makanya burung itu suka berputar-putar di tempat tersebut. Selain hinggap mudah, tempatnya nyaman dan tersedia yang mereka butuhkan. Itulah alasan burung itu berputar-putar ke situ. Masih belum percaya, tapi kok beberapa malam lalu di plafon itu seperti dilempar dengan batu besar. Sekitar jam berapa Pak? Sekitar jam 3 katanya. Bukankah itu kiriman guna-guna atau apa? Masih ketakutan juga. Akhirnya boleh saya lihat Pak? Silakan, silakan. Justru saya suka. Maksudnya justru cocok gitu. Saya disuruh ngecek juga. Setelah saya naik ke plafon dia, saya ambil, ternyata di plafon-plafon itu sambil berhati-hati ya manjat karena kerangkanya kecil-kecil ya. Jadi saya ambil itu ada bongkahan semen yang untuk menutup sambungan genting gitu. Nah itu tuh rontok. Jadi dia jatuh mengenai plafon. Kalau jam 3 subuh itu suasana pasti sangat unik. Jadi suaranya seperti keras sekali. Saya ambil dan ini dia Pak suara itu. Ini semen yang pecah dan jatuh. Mungkin kurang kuat adonannya dulu ya, cara masangnya atau adonan simpengkur. Akhirnya terjawab satu misteri atau satu masalah ya, sebenarnya enggak terlalu mengerikan. Akhirnya dia senang dan berterima kasih karena terjawab misterinya. Aduh, ibumu katanya itu sampai 40 hari ya, 40 hari 40 malam gak tidur baca Yasin terus karena ketakutan. Saya sendiri gak bisa tidur. Jadi mereka menahan rasa takut itu berbulan-bulan teman-teman gara-gara burung tersebut. Jadi terjawab setelah saya pecahkan. Keesokan harinya tempat genangan air tadi dia panggil tukang ya untuk diratakan, ditutup kembali karena kurang rata ya, biar nggak ada air menggenang di situ. Setelah dipastikan genangan air itu udah nggak menggenang di situ, benar burung itu pun
sesekali aja, nggak terlalu sering ke situ atau muter-muter. Bener kan bos? Iya bro, terima kasih banyak ya bro. Jadi ternyata begini saudara-saudara, teman-teman, sobat semua, sebuah wawasan atau pengalaman itu terkadang ya bukan cuma penting ya, berguna atau sangat penting agar kita, terutama kita harus tahu uh, logis enggak begitu, oke. Tapi tetap ada ya yang namanya enggak masuk di akal, enggak logis, enggak logika, itu tetap ada. Karena saya orang bandel yang nggak percaya dengan gitu-gituan, tapi ternyata saya sendiri juga beberapa kali mengalami. Jadi ya, mereka benar ada, dan antara gaib dan nyata itu selalu beda. Tapi sejauh kita nggak nyatu, saya rasa tidak bermasalah. Oke, sekian cerita saya tentang, jadi mungkin kalau ada cerita yang sama, jadi teman-teman nggak usah takut ya. Pastikan dulu kalau burung itu warnanya abu-abu agak kecoklatan, kecoklatan teman-teman. Jadi kalau nanti di kota kebetulan rumah teman-teman dikelilingi rumah seperti itu juga, jangan takut, coba periksa di talang air atau apa, mungkin ada genangan air untuk dia minum, makanya dia suka berputar-putar di situ atau bersarang. Jadi nggak perlu takut, memang burung itu menyeramkan, matanya merah apalagi terkena cahaya. Terus kok dia kurang takut dengan manusia, nggak seperti burung umum lainnya. Burung itu bukannya nggak takut teman-teman, tapi karena burung itu kurang peka gitu. Bahkan kalau siang dia seperti burung hantu, itu keluarnya malam hari seperti kelelawar, pandangannya itu kabur teman-teman, jadi nggak jelas ya pandangannya. Kalau kalau siang itu bahkan mungkin bisa kita tangkap kalau kita nggak bersuara, karena dia benar-benar buta kalau siang, cuma sedikit melihat. Nah kalau malam dia baru bisa ngeliat, itu pun mungkin kalau kena cahaya silau dia merasa terganggu lagi, akhirnya kurang peka ya. Kalau pas di jalan-jalan gitu, di hutan atau di kebun, bahkan hampir sering tertumbur motor, karena dia benar-benar jenis burung yang kurang peka, bukannya nggak takut gitu. Jadi sekian cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sobat semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel saya berikutnya.